feeling afraid itu menurut aku justru hal yang wajar. Kalau nggak pernah ngerasa khawatir atau takut justru wah jangan-jangan kalian di zona nyaman terus gitu. Jadi memang mimpi atau cita-cita itu bagus, tapi actions dan persistence gitu ya, gimana kita mau terus berusaha, itu yang jadi kuncinya sih. Hai T-Friends, apa kabar? Semoga semua tetap sehat, tetap semangat ya. Dan kali ini kita kembali lagi dalam program Jadi Teladan. Salah satu program di mana kita akan membahas banyak topik yang ada kaitannya dengan generasi muda. Nah kali ini kita akan membahas satu topik yang saya rasa banyak orang yang relate banget sama topik ini. Dari insecure dulu, terus lama-lama malam-malam jadi suka overthinking, am I good enough? Dan lain-lain. Makanya topik kali ini kita akan bahas Jadi Pede, Ubah Masa Depanmu. Dan saya udah kedatangan dua narasumber T-Friends hari ini. Yang pertama adalah Mas Yosea Kurnianto. Hai Mas Yose. Halo. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah diundang di Jadi Teladan. Mas Yose adalah tim dari program Teladan sendiri dan juga adalah Certified Professional Coach, member of International Coach Federation, dan ini baru aja diraih sama beliau ya. Aku ngecek di Instagram. Selamat ya Mas ya. Wah, thank you banget loh. Oke, dan berikutnya narasumber kedua kita adalah Mbak Fania Herlambang yang ada di sebelah saya. Halo Mbak Fania. Halo semua T-Friends, apa kabar? Seneng banget loh bisa di sini ngobrol bareng kalian semua. Nah, kita juga senang banget kedatangan Mbak Fania karena Mbak Fania adalah Duta SDGs, terus runner up pertama dari Putri Indonesia Lingkungan 2018. Wow, dan juga 15 besar Miss International Indonesia 2018. Terima kasih banget kedua narasumber kita udah datang ke sini. Karena topik kita adalah Jadi Pede, Ubah Masa Depanmu. Saya mau nanya sama kedua-duanya sekalian ya, Mas Yose dan Mbak Fania. Menurut keduanya nih, definisi dari percaya diri apa sih sebenarnya? Percaya diri menurut saya sih sebenarnya itu skill, betul, itu juga mindset. Tapi buat saya percaya diri adalah soal seni, gimana kita memahami siapa kita, gimana kita gitu ya, kemudian menerima kondisi. Setelah mengenal, menerima, kemudian paling penting adalah mengelola ya. Jadi kalau kita mau percaya diri kita harus tahu gimana kemudian kita bisa kelola dan akhirnya kita bisa percaya sama diri kita sendiri kan, bahwa kita bisa lakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan gitu. Jadi itu proses perjalanan yang harus dimulai dari tahu diri sendiri dulu. Kalau dari Mbak Fania? Percaya diri itu bagaimana kita berani untuk nunjukin sisi terbaik kita sih. How to unleash yourself at your best gitu ya. Karena it's not easy loh to unleash your potential segitu. Karena pasti tadi ngerasa insecure ya kan, takut orang judgmental, pasti mereka ngira I'm not good enough for them, I'm not sufficient enough gitu. Tapi at the end of the day sebenarnya percaya diri segimana kalian beraninya untuk menyatakan ini loh aku yang sebenarnya dengan segala potensi yang ada. Jadi menurut aku juga itu a long life process, a long life learning, dan it's exciting. Aku pun belajar banyak gimana cara menemukan sisi pedenya aku ya. Oke, berarti kata kuncinya ada long life process, ada proses yang terus-menerus berlangsung. Berarti dengan semua pencapaian yang masing-masing punya gitu ya, saya bisa bilang Mas Yose ini achiever juga ya, karena punya pencapaian ini, pencapaian itu. Emang dari dulu udah achiever? Dari dulu sih belum ya. Okay. Jadi ketika SMP saya baru tahu di suatu kondisi sekolah yang memang favorit dan banyak yang dari keluarga lebih mampu gitu ya. Semuanya ada gitu lah. Ketika saya pengen ini kok saya nggak bisa, saya pengen itu kok saya nggak bisa gitu. Kemudian saya merasa mulai minder bahwa kemampuan saya itu nggak se-eksklusif atau nggak se-privilege teman-teman yang lain gitu. Okay. Jadi akhirnya saya coba mikir gimana caranya saya untuk mengubah situasi dan akhirnya saya punya kesempatan yang sama dengan orang lain gitu. Jadi akhirnya saya mikir gimana caranya, satu hal yang mungkin bisa saya kontrol, bagaimana berpikir dan juga mengubah apa yang saya pikirkan gitu. Saya mulai mengubah mindset bahwa oke, kalau saya nggak punya berarti saya harus lakukan sesuatu supaya saya punya dan saya bisa lakukan gitu. Nah mulailah itu saya coba A, saya coba B, saya coba C gitu ya. Jadi akhirnya mungkin dari pengalaman yang terus menerus itu muncul juga kayak semakin mengenal diri sendiri seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi saya juga tahu sisi-sisi mana yang sebenarnya saya bisa kuatkan, sisi mana yang mungkin itu bukan jatah saya gitu untuk saya lakukan. Okay. Jadi semakin saya mengenal diri saya, semakin saya bisa kontrol yang bisa saya kontrol. Mulailah ada achievement, kemudian achievement itu ada semacam
bahan bakar gitu ya, fuel untuk kita lakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian kita juga bisa kenal orang lebih banyak, belajar dari mereka, dapat masukan dan sebagainya. Jadi prosesnya memang nggak yang serta-merta, oke aku lahir kemudian aku percaya diri, tapi ada semacam evolusi pikiran juga bahwa kita mulai dari apa yang tadi mungkin kita nggak sadari kita bisa, kemudian kita coba dan kita latih, akhirnya kita bisa. Nah terus saya pindah ke Mbak Fania. Jadi mungkin kalau aku boleh cerita dikit nih, di Friends dulu itu aku terlahir di keluarga kecil, aku anak tunggal. Aku jarang main keluar seperti anak-anak pada umumnya, jarang interaksi waktu kecil sama orang. Terus karena kondisi pekerjaan orang tua juga, pindah-pindah kota gitu ya, aku selalu merasa menjadi minoritas gitu. Somehow menjadi minoritas itu membuat aku malu. Jadi aku muncullah rasa minder kayak gitu. Akhirnya pas kuliah mulailah itu proses pencarian jati diri gitu. Mungkin kayak kata Mas Yose, mengenali diri sendiri lebih dalam lagi itu benar-benar aku pas kuliah memberanikan diri ikut organisasi, bertanggung jawab di kepanitiaan, kemudian jadi badan pengurus organisasi, dan di situ memupuk aku untuk jadi percaya diri, karena kan mau nggak mau kan I should lead a team gitu kan, meyakinkan mereka harus bergerak ke arah mana, terus bergerak bareng-bareng. Kalau misalkan aku sendiri nggak yakin dan percaya sama diri aku sendiri, how to move all the team member gitu loh, to move forward. Tapi ternyata that's not enough gitu, nggak ada berakhirnya pelajaran percaya diri ini. Ada satu momen di mana aku ikut suatu leadership program. Kita selama kurang lebih 6 bulan, kita ada beberapa tugas yang harus diselesaikan in a team gitu ya. Terus di akhir masa coaching itu ada semacam evaluasi, and everyone is giving me the same advice gitu. Fania, pede dong kalau misalkan ada pendapat gitu, just say it gitu. Karena ketika kita rembukan kok kayaknya kamu yang paling diem ya, katanya kayak gitu. Oh, kayak pas banget nih ngena gitu, kayak wah ternyata dengan kegiatan-kegiatan yang sudah aku jalani masih ada yang perlu diimprove lagi untuk kepercayaan diri aku gitu loh. Oke, itu tadi berarti jadi bekal untuk masuk ke level selanjutnya ya. Ya. Jadi kalau tadi ikut program leadership itu diajari untuk beropini. Nah, berikutnya kan masuk ke satu beauty pageant gitu kan, bukan main-main, bukan cuma opini tapi juga looks kita bakal dilihat dan dinilai. Nah itu gimana tuh? Emang ada yang encourage untuk ikut atau? Sebenarnya ini lucu sih ceritanya, karena awal-awalnya tuh kayak orang-orang suka manas-manasin dari zaman sekolah gitu ya. Kamu tingginya menjulang deh, suka kayak gitu kan. Kenapa kok nggak ikut putri Indonesia atau misalnya ajang-ajang duta daerah kayak gitu kan, banyak ya. Jadi waktu itu emang aku orangnya sangat-sangat academic oriented banget, jadi wah ikutan kayak gitu ntar deh gitu ya, ntar deh nggak tahu kapan gitu kan, ntar pas lulus kuliah aja kayaknya. Cuman pas udah beneran lulus gitu ya, aku jadi coba melihat opportunity, kayak what's in it gitu loh. Sebenarnya apa yang bisa didapatkan dengan mengikuti sebuah beauty pageant. Aku yakin nggak mungkin dong cuman dari looks-nya doang gitu kan. Pasti ada sesuatu yang more than that, yang valuable yang bisa kita pelajari. Dan benar kata Mas tadi, kalau misalnya gak cuman dari opini aja yang dilihat tapi juga looks gitu. Dan itu yang membuat aku awal-awalnya kayak minder nih, wah pasti nanti orang-orang komen nih di sosial media ya terutama ya, wah commenting about my opinion, my looks, catwalk aja nggak bisa gitu kan dulu kan, boro-boro. Jadi wah itu benar-benar aku yang namanya dapat banyak kritik gitu ya, itu banyak banget dan gampang banget untuk hilang kepercayaan diri sebenarnya ya. Cuman aku merasa ini adalah a new level gitu yang aku harus pelajari lagi untuk lebih percaya diri in this stage. Jadi disitulah benar-benar aku jadinya belajar pede di depan publik, depan kamera, di depan teman-teman di sosmed juga. Jadi ya itu tadilah perjalanan yang memupuk akhirnya aku bisa turning dari si anak minder jadi seseorang yang ya bisa dibilang sekarang cukup
percaya pada diri sendiri. Oke, sekarang pertanyaan singkat, tolong dijawab singkat juga. Setuju atau enggak? Kalau kepercayaan diri itu bisa dilatih, Mas Yose? Setuju. Setuju. Setuju banget. Setuju banget. Oke. Sekarang setuju atau enggak kalau kepercayaan diri ini atau self confidence adalah sesuatu yang sifatnya naik dan turun. Jadi kadang kita pede banget, kadang kita enggak pede banget. Gimana? Setuju. Setuju. Mbak Fani? Setuju. Oke, nah sekarang baru saya mau nanya pengalaman masing-masing nih. Mas Yose dengan berpindah-pindah tempat, berpindah ke lingkungan yang baru lagi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin Mas Yose bisa tetap pede? Satu cara untuk kita jadi percaya diri adalah bagaimana kita mengelola diri kita untuk terus belajar. Sehingga meskipun nanti ada satu stage yang gagal, kita mungkin gemeter atau apa, jangan ambil itu sebagai aduh aku gagal banget, aku udah nggak bisa, memang aku nggak punya bakat di situ gitu ya. Tapi ambil itu sebagai sebuah poin atau pijakan yang penting bahwa oke, aku ada learning points baru yang bisa aku gunakan ketika nanti aku menghadapi seseorang, jadi aku tahu gimana caranya gitu. Semakin kita punya poin-poin pembelajaran untuk menghadapi situasi, semakin mungkin kita untuk merasa percaya dirinya kuat gitu. Kalau Mbak Fani dalam kompetisi apa sih yang bikin kita bisa tetap pede nih? Dalam kompetisi yang aku pelajari itu bagaimana menjadi the best version of ourselves ya. Karena Oke. kalau dibandingin sih nggak akan ada habisnya ya. Aku melihat bahwa oke, semua orang di sini super keren gitu ya, dan tapi aku pasti punya unique Yap. point yang berbeda. Bukan berarti aku superior ya, tapi lebih ke unique point sih. Apa yang bisa menggait juri, karena kan di sini we're talking about competition, pasti ada juri kan. Ketika kamu punya unique selling point yang bisa kamu keluarkan, itu akan menjadi huge advantage gitu. Dan benar, kalau menurut aku kalau jadi finalis Putri Indonesia secara outer look cantik, tapi kalau misalkan nggak pede dari dalam dirinya sendiri, wah itu kelihatan banget, karena kita nggak bisa telling our story loh, karena kan ada deep interview ya kan, dimana kita harus nyeritain apa sih visi misi yang kita bawa kalau kita terpilih jadi pemenang gitu. Itu kan yang mau mereka dengar. Mereka nggak mau cari hanya orang yang looks good aja, tapi juga jadi representatif yang baik, jadi role model yang baik buat masyarakat. Jadi disitulah aku akhirnya berpegang pada satu hal, yaitu speak up. Jadi aku speaking up tentang apa advokasi aku, visi misi aku yang ingin aku bawa, karena waktu itu aku menyuarakan women empowerment karena aku dari bidang engineering yang notabene didominasi laki-laki kan. Jadi itu yang aku suarakan di situ, dan cara aku meyakinkan jurinya dengan maksudnya how I manage myself to be confidence gitu ya, how I manage my self esteem, itu yang aku lihat dilirik oleh juri, sehingga mereka melihat oh this is Fania gitu loh, this is her, kira-kira dia siap nih untuk menjadi panutan untuk masyarakat muda ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Amin. Nah, selain melihat ke dalam diri sendiri, apa sih yang perlu disiapin lagi? Jadi ada proses pemetaan yang saya lakukan, siapa-siapa yang ingin saya temui, siapa-siapa yang ingin saya minta jadi mentor saya, apa yang ingin saya capai. Nah, pembayangan tujuan atau hal-hal yang ingin kita capai itu penting kita lakukan dari awal. Jadi kalau kita kayak mau jalan-jalan gitu ya, kalau kita belum tahu tujuannya, kita nggak tahu apa yang harus kita bawa kan. Iya. Kita mau ke laut tapi bawa perlengkapan gunung kan aneh juga. Jadi kita perlu state dulu buat kita kira-kira masa depan seperti apa yang ingin kita capai atau ingin kita punya. Jadi dari sekarang kita udah mulai siapin nih gitu. Kalau kita hanya mimpi, kita punya angan-angan yang bagus tapi kita nggak lakuin apa-apa, kita nggak mau ikut kontes kayak Mbak Fania gitu ya, kita nggak mau lakukan A, nggak mau sacrifice B, takut banget malu gitu ya kalau misalnya ngomong sama orang dan sebagainya, rasa-rasanya kita akan mencapai apa yang ingin kita capai di masa depan gitu. Jadi memang mimpi atau cita-cita itu bagus, tapi actions dan persistence gitu ya, gimana kita mau terus berusaha, itu yang jadi kuncinya sih. Oke, wow, jawaban luar biasa sekali dari Mas Yose. Mbak Fania mau nambahin nggak? Kalau dari aku sendiri, aku setuju banget sama Mas Yose, karena menurut aku cemplungin aja dulu gitu to any activities. Kayak aku juga jujur, emangnya aku
fully ready gitu untuk ikut Putri Indonesia? No. Emangnya aku fully ready untuk ikut such leadership program? No. Ya cemplungin aja dulu karena seru banget loh untuk expect the unexpected. Jadinya kita kembali lagi gali potensi di dalam yang belum keluar gitu, dan itu kan memaksa kita untuk belajar lebih percaya diri, adaptasi sama lingkungan sekitar. Kita nggak takut untuk kasih masukan sama orang lain gitu ya. Kita berani untuk step out from our comfort zone. Dan yang kedua yang harus di-maintain adalah self esteem yang di dalam diri kita. Kita percaya kita punya kemampuan, kita punya talent, kita bisa memberikan sesuatu yang signifikan buat lingkungan sekitar. Jadi itu yang menurut aku benar-benar pede yang solid ketika kita punya rasa self esteem yang kuat gitu. Baik, terakhir berarti dari Mas Yose dan juga Mbak Fania. Kasih kata-kata penyemangat dong. Kalau punya rasa takut kayak gitu ya, aku mau tapi nggak pede nih. Itu fase 1 yang bagus banget menurutku. Ke step yang berikutnya, ceburin diri kalian, kerjain aja. Kalau kalian dikasih tanggung jawab untuk memimpin organisasi, take it meskipun merasa nggak pede. Tapi kalian bisa belajar di situ. Go forward aja, nggak apa-apa. Jadi justru feeling afraid itu menurut aku justru hal yang wajar. Kalau nggak pernah merasa khawatir atau takut, justru wah jangan-jangan kalian di zona nyaman terus gitu. Ya nggak sih? Iya. Wow, luar biasa. Thank you Mbak Fania. Mas Yose udah dirangkum sebenarnya ya. Tapi kalau saya boleh tambahkan, sebenarnya saya tertarik Mbak Fania tadi sebut kata feedback gitu ya. Itu penting banget untuk proses pengembangan percaya diri. Yang pertama memang kita harus paling tahu, kenal diri kita sendiri yang tadi saya bilang. Yang kemudian buka pikiran, buka diri untuk mencoba. Kalau misalnya ternyata kita merasa takut atau apa, kita harus cari buddy atau teman gitu ya. Buddy, teman, kalau syukur-syukur bisa dapat mentor yang bisa ngajarin step-stepnya 1, 2, 3 kayak apa dan kasih feedback atau kasih masukan gitu. Karena kalau kita hanya terus kunci diri kita, nggak punya teman, nggak punya mentor dan sebagainya, ya level kita akan di situ-situ aja gitu. Jadi yes, kita harus berani untuk mencoba, berani untuk berpikir berbeda, tapi juga berani minta pendapat dari orang lain, baik itu teman atau mentor, supaya kita dapat tadi ya bahan bakar lagi supaya laju lebih kencang gitu. Thank you so much buat Mas Yose, buat Mbak Fania. Terima kasih udah datang ke sini, udah sharing juga Sama-sama. sama T-Friends. Dan kalau T-Friends ngerasa ini berguna sekali, wah jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di-subscribe YouTube-nya Tanoto Foundation. Kita juga ada di Facebook dan juga LinkedIn Tanoto Foundation. Dan ada di Instagram @tanotoeducation. Buat T-Friends yang mungkin, aduh aku agak susah nih kalau nonton, pengennya denger aja. Kita ada di dalam bentuk podcast loh. Ada di Spotify, Bincang Inspiratif ya. Dan sampai ketemu berarti di episode berikutnya dari Jadi Teladan, Tanoto Foundation. Sehat terus, semangat terus, dan bye-bye.